Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, taufik dan karunia-Nya, kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Langgar Miftahul Jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang istiqomah dalam melaksanakan ketaatan, istiqomah dalam beramal ibadah, dan juga istiqomah dalam melakukan berbagai kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan insyaallah kepada kita semuanya. Insyaallah pada subuh ini kita akan mengkaji tafsir sekaligus tadabbur surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 22 sampai dengan insyaallah ayat 30, sekitar 8 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa qala syaitan, dan syaitan berkata, lamma qudiya al-amru, yaitu ketika semua telah ditetapkan, telah diselesaikan. Penghuni surga sudah masuk ke dalam surga semuanya. Manusia-manusia yang Allah takdirkan, yang Allah putuskan, yang Allah adili menjadi penghuni-penghuni neraka, semuanya sudah masuk ke dalam api neraka. Ketika pengadilan telah selesai, saat itu syaitan berkata kepada siapa? Kepada manusia yang menjadi penghuni neraka. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Namun saya menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku kepada kalian. Jadi ini adalah khutbah syaitan kepada para penghuni api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Syaitan ingin membuka jati dirinya, siapa sebenarnya syaitan itu, yang diikuti oleh kebanyakan manusia. Saat itu syaitan membuka tirai siapa sebenarnya dirinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Sedangkan saya sendiri tidak punya kuasa atas kalian. Illa an da'utukum fastajabtum li. Melainkan saya hanya mengajak kalian dan kalian pun mau mengikuti ajakan saya. Ini Pak, syaitan ini sudah membuka hakikat dirinya, ini cuma mengajak kita. Syaitan enggak punya kuasa menjebloskan manusia ke api neraka. Cuman manusia ya sudah terlanjur mengikuti ajakan syaitan. Fastajabtum li. Kamu memenuhi ajakan saya. Fala talumuni walumu anfusakum. Oleh sebab itu kata syaitan, jangan kamu mencela saya dong,
tapi celalah diri kamu sendiri. Jangan salahin saya. Salahin diri kamu sendiri. Siapa suruh ikut saya? Nah, bahasanya kurang lebih seperti itu. Saya tuh tidak punya kuasa, kata syaitan, untuk menjebloskan kamu ke api neraka. Saya hanya sekedar mengajak kamu untuk berbuat maksiat, memperindah maksiat tersebut sehingga terlihat sangat menarik, dan kamu lupa dengan akhirat, kamu lupa dengan azab, dan pada akhirnya kamu pun mau memenuhi ajakan saya. Maka ini kesalahan kamu sendiri murni, bukan kesalahan saya. Siapa suruh kamu mau mengikuti ajakan saya? Ini khutbah syaitan, Bapak Ibu. Ibunya nggak ada, kan? Ada ibunya. Jadi ini ajakan syaitan, ya, khutbah syaitan kepada manusia-manusia penghuni neraka. Jangan kamu menyalahi saya, memaki-maki saya, tapi celalah diri kamu sendiri. Lalu selanjutnya syaitan berkata, "Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi." Saya sekali-kali gak bisa menolong kamu, dan sebagaimana kamu pun gak bisa nolongin saya. Saya ini gak bisa nolongin kamu, kata syaitan, di hadapan manusia-manusia yang dijebloskan oleh Allah ke dalam api neraka. Gak bisa nolongin kamu, udah. Kamu pun gak bisa nolongin saya. Makanya syaitan berkata, ya, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya menjanjikan kalian dan saya mengingkari janji saya itu kepada kalian. Ya. Jadi syaitan itu memperlihatkan kepada manusia maksiat itu sangat indah, sangat lezat. Ya. Kemudian taat itu sangat berat. Ketaatan itu sangat berat. Ibadah itu sangat berat, sangat membebani. Sedangkan maksiat itu sangat indah, kamu bisa bertaubat. Jadi syaitan itu menghiasi, Bapak. Yang buruk dihiasi dengan seakan-akan nampak indah. Ketaatan itu ditutup dengan sesuatu yang terlihat sangat berat. Ya, sehingga orang mungkin berpikir, ngapain taat? Ngapain sholat? Toh juga tidak menambah rezeki saya, tidak menambah saya menjadi orang kaya. Ini orang nggak paham. Apakah ada hubungan antara ibadah dengan kesuksesan dunia? Ada. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalannya. Apa persoalan dia? Masalah rezeki sempit. Coba kalau dia bertakwa, salah satu makna takwa adalah melaksanakan perintah Allah. Salat itu merupakan perintah terbesar dalam ajaran Islam. Salat itu bahkan menjadi rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Jadi kalau manusia masuk ke dalam agama Islam, pintu gerbang pertamanya adalah syahadatain. Dia harus mengakui Allah sebagai Tuhannya, konsekuensinya taat kepada Allah, tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah, taat kepada sunnahnya, tidak boleh menentang sunnahnya. Setelah itu dia mendirikan sholat. Karena itu dalam Al-Quran perintah sholat itu diulang-ulang. Aqimis sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Ya. Dan orang yang meninggalkan sholat itu memang ada ancaman. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kenapa kamu masuk ke dalam api neraka Saqar? Penghuni yang menjawab, dahulu waktu di dunia kami nggak pernah sholat. Ya. Maka syaitan itu membuat ketaatan itu, ibadah itu, amal soleh itu menjadi berat dilakukan oleh manusia. Sedangkan maksiat itu sangat ringan dilakukan oleh manusia. Jadi ternyata syaitan tidak bisa menolong manusia nanti
Karena memang syaitan sudah mengatakan, saya berjanji kepada kamu dengan janji manis, namun saya pun mengingkari janji saya tersebut. Kamu nggak bisa nolong saya, apalagi. Maka salahkanlah diri kamu sendiri. Lalu selanjutnya syaitan berkata, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya saya mengingkari apa yang kalian perbuat dengan menjadikan aku sebagai sekutu sebelumnya di waktu di dunia. Ya. Jadi syaitan mengingkari manusia, ia menjadikannya sebagai pengikutnya. Jadi ini syaitan itu berkhutbah menegaskan bahwa dia ingin melepaskan diri, melepaskan tanggung jawabnya kepada manusia yang sudah menjadi para pengikut syaitan dan iblis di hari kiamat nanti. Sekarang jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah beritahukan kepada kita. Ini bentuk rahmat Allah sebenarnya ini. Bentuk rahmat Allah. Innadh dhalimina lahum adzabun alim. Lalu Allah tutup ayatnya, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Jadi merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Melalui ayatnya Allah beritahukan kepada kita, nanti loh di hari kiamat syaitan akan berkhutbah dengan isi khutbahnya seperti ini. Jadi jangan sampai sudah aku beritahukan kepada, kata Allah, kepada kalian bagaimana jati diri syaitan di hari kiamat nanti. Dia akan berlepas diri dari tanggung jawab, ya, dan akan tidak bisa menolong kamu, dan janji-janji manisnya hanya sekedar isapan jempol. Maka jangan lagi kamu ikuti syaitan. Jadi Allah sudah beritahukan ini kepada kita. Allah sudah beritahukan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat, ya, syaitan akan berlepas diri daripada manusia, dan juga syaitan tidak bisa menolong manusia. Ini khutbah syaitan kepada manusia-manusia yang akan dijebloskan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya syaitan, ya, Allah Subhanahu wa taala beritahukan, innama ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu hanya menyuruh kamu untuk berbuat keji dan kemungkaran. Ya. Kemudian syaitan itu, ya, menghiasi membayang-bayangi manusia itu dengan kefakiran dan kemiskinan. Kalau mereka berzakat atau berinfak, atau bersedekah, dibayang-bayangi dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Ya. Jadi memang syaitan itu seperti itu. Cuma dia mengajak. Tidak punya kuasa syaitan untuk menjadikan manusia itu sebagai penghuni neraka. Dia hanya sekedar mengajak, merayu, memasang jebakan, manusia kemudian masuk dalam jebakan rayuannya. Di hari kiamat justru syaitan berlepas diri. Ya. Jadi itulah musuh yang nyata, ya, musuh manusia, penyebab mengapa manusia itu di hari kiamat menjadi penghuni neraka, dimasukkan ke dalam api neraka, disiksa di api neraka. Penyebabnya adalah syaitan mengajak mereka berbuat maksiat, meninggalkan ketaatan, kewajiban, sedangkan manusia itu mau mengikuti ajakan syaitan. Selanjutnya ayat Allah mengatakan, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha bi'idni rabbihim. Mereka dalam keadaan kekal di dalam surga tersebut dengan izin Tuhan mereka. Tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan mereka di dalam surga hanyalah salam. Salam. Ya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan satu penyesalan yang luar biasa yang akan dirasakan oleh manusia setelah mereka mendengar khutbah syaitan,
Itu pasti penyesalan, Pak. Kenapa ya saya ikuti ajakan syaitan? Kalau bisa kembalilah ke dunia, pasti aku akan mengingkari ajakan syaitan. Tapi sudah, penyesalan tak berguna pada saat itu. Ya. Penyesalan tidak ada manfaatnya sama sekali pada saat itu. Jadi penyesalan di hari kiamat, di akhirat itu nggak berguna. Karena tidak akan pernah bisa manusia itu dikembalikan. Meskipun manusia itu akan memohon kepada Allah, kembalikan walaupun satu hari ke dunia untuk beramal soleh, karena manusia telah meninggalkan satu hari tanpa beramal ibadah. Penyesalan manusia luar biasa pada hari itu. Tapi penyesalan di hari kiamat tak berguna, tak ada manfaatnya. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan hatta yaljal jamalu fi samil khiyat, membahasakan keinginan manusia untuk bisa dikembalikan ke dunia itu sampai unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Itu Pak, mustahil Pak. Tapi di dunia kalau kita menyesal masih ada umur Pak, masih ada kesempatan, masih ada waktu memperbaiki diri. Ya. Tetapi setan lagi-lagi bikin manusia itu nanti aja lah tobat kalau sudah tua. Kamu masih seger, masih sehat. Rumah dekat masjid kok. Kan bisa umrah. Jadi begitu Pak. Nah, tapi manusia ketika sudah dikuasai nafsunya lupa. Apa yang dilupakan? Ya, umur Pak. Umur. Nyawa. Siapa di antara kita yang tahu kapan dia meninggal dunia dan pada saat apa dia meninggal dunia? Iya kan? Pada saat apa dia meninggal dunia? Nauzubillah min dzalik. Ada orang yang meninggal dunia lagi mabuk. Ada yang meninggal dunia lagi maksiat. Wal iyadzubillah, nasallahu salamah wal afiyah. Ini kematian yang su'ul khatimah. Menutup umurnya dengan perbuatan yang yang buruk, maksiat, dosa. Sehingga syaitan itu memperpanjang angan-angan manusia. Nantilah taubat, kainalah sholat. Allah kan maha penerima taubat. Lupa dia Allah itu syadidul iqab. Di satu sisi juga sangat keras hukumannya. Memang Allah itu rahim, tapi lihat nama Allah yang lain apa? Nama Allah yang lain apa? Syadidul iqab. Ya, syadidul iqab apa? Keras siksaannya. Keras siksaannya. Ada malaikat zabaniyah di api neraka. Malaikat penyiksa manusia di api neraka itu Nabi gambarkan wajahnya tidak pernah tersenyum. Kita aja Pak, kalau masuk ke sebuah pabrik dilihati oleh security yang seram, waduh, gimana Pak hati kita Pak? Ya, nggak disenyumin sama security itu, pasti kecut juga hati kita, ya kan? Malaikat zabaniyah Pak, nggak pernah senyum. Malaikat penjaga neraka itu, malaikat Malik, malaikat Ridwan masih senyum terus, penjaga surga, ya. Tapi kalau malaikat Malik penjaga neraka, dikatakan kepada dia, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Masukkan seluruh pengikut Fir'aun ke dalam siksaan yang sangat pedih. Jadi syaitan itu membuat manusia itu berangan-angan panjang terhadap dunia ini. Dia lupa bahwa manusia ini umurnya terbatas, dibatasi. Jadi angan-angan manusia lebih panjang daripada umur yang Allah berikan. Ya, bahkan sampai tua manusia itu kadang-kadang menjelang meninggal masih ingat hartanya. Menunjukkan angan-angan manusia itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ini kalau tidak paham hakikat kehidupan dunia dan bagaimana semestinya seorang mukmin hidup di dunia ini. Bagaimana kita punya kacamata tentang akhirat, kacamata tentang dunia. Itu sangat menentukan bagaimana kita hidup di dunia. Ya. Kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi, tuntunan Nabi SAW, bagaimana seharusnya menjalani kehidupan, kita akan tersesat. Kita akan mengikuti banyak gaya hidup manusia.
Lihat saja nih orang-orang beriman tidak pede dengan agamanya sendiri. Ya. Tidak yakin menjadi seorang muslim. Tidak pede menampakkan dirinya sebagai seorang muslim. Lebih bangga kepada agama lain daripada agamanya sendiri. Malu dia untuk menjadi orang beriman, malu untuk beramal ibadah. Ya. Padahal Allah sudah kasih dia nikmat yang sangat besar, Islam itu. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina, ya, fala yuqbalu minhu. Siapa saja manusia yang mencari atau mengambil agama di luar Islam, maka agama itu tidak akan diterima Allah. Ya. Jadi gaya hidup yang Allah ridhoi hanyalah gaya hidup yang diajarkan oleh agama Islam. Adapun gaya hidup orang Barat, kemana-mana dia menikmati bersenang-senang dan diikuti oleh banyak juga orang Islam. Kalau kita lihat di Bali, di Denpasar, atau di daerah pariwisata itu, yang APBD-nya banyak dari pariwisata sektor ini, banyak orang Muslim itu yang kemudian, mohon maaf, bertelanjang, pakai celana sampai di paha, lalu lebih merasa mantap menjadi seorang gaib daripada menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslimah misalnya. Kenapa? Karena nggak bangga dengan nikmat Allah. Islam yang Allah berikan itu adalah karunia yang sangat besar sekali. Ya. Bagaimana Bilal mau menanggung risiko ditindih batu besar mempertahankan agama Islam? Sekarang terbalik. Bagaimana orang mempertahankan hidup meskipun harus mengorbankan Islam sebagai agama paling mahal? Ya. Yang penting saya punya ekonomi, saya bisa makan, saya bisa berpendidikan, punya tempat tinggal gratis, dikasih sama misionaris Kristen, walaupun harus melepaskan baju keislamannya. Itu. Jadi keimanan umat sekarang ini setipis uang kertas dan senilai 100.000 tukernya. Walaupun itu menjadi bahan evaluasi kita semuanya, kita harus mulai memikirkan bagaimana kita itu memperbanyak jumlah kadar dakwah, memperbanyak jumlah kadar dakwah kita. Ya, karena wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah perintahkan kita agar ada segolongan di kalangan umat Islam ini, satu kelompok yang senantiasa berdakwah amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah manusia. Ini kewajiban kita, ya, kewajiban kita. Nah, Allah kemudian gambarkan, ya, tentang keadaan orang-orang beriman dan beramal soleh yang dimasukkan ke dalam surga. Ya, yang satu diberikan apresiasi, diberikan hadiah, diberikan anugerah yang sangat besar. Yang satu menderita. Itu pasti penderitaannya bertambah bertambah parah. Ya. Sama seperti misalkan ada dua orang siswa, satu dikasih hadiah, yang satu dikasih hukuman. Yang dihukum ini melihat temannya yang dikasih hadiah sama gurunya, dia bertambah sedih nggak? Bertambah sedih. Karena diperlihatkan di depannya seorang siswa, temannya yang dikasih hadiah sama gurunya, tapi justru yang dia sendiri dikasih hukuman. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang keadaan manusia yang akan dijebloskan ke dalam api neraka karena sudah mengikuti ajakan syaitan, itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka bagaimana orang-orang beriman beramal saleh itu dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalam surga itu abadi selama-lamanya. Tentu orang beriman dan yang beramal soleh ini yang mempunyai kriteria tertentu, tidak mudah mengikuti ajakan syaitan, tidak mudah mengikuti ajakan syaitan, istiqomah. Ini yang paling mahal, istiqomah. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ini doa yang sangat mahal, bahkan Nabi suruh kita baca doa ini selepas sholat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik.
Ya. Kata Nabi, akan tiba satu masa nanti di mana ya orang itu menggenggam agamanya seperti menggenggam barak api. Semakin dia genggam semakin panas. Kalau dia lepas, terlepas semua. Sekarang terlepasnya ikatan Islam itu mudah. Orang jatuh ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Syirik yang besar itu bisa menggugurkan semua iman dan amal solehnya. Sangat gampang karena mengikuti kebanyakan orang. Oh, orang seperti ini ya. Dia nggak punya ukuran bagaimana seharusnya menjalankan agama Islam. Ya. Ukurannya banyak orang yang ikut, itu aja. Oh, kalau selama banyak yang ikut berarti itu baik. Belum tentu, Pak Ibu. Belum tentu sesuatu itu bila dilakukan oleh banyak orang kemudian dianggap baik. Tidak, bukan itu ukurannya. Nabi Muhammad SAW ketika di kota Mekah, berapa sih pengikut beliau dibanding dengan seluruh penduduk Mekah? Enggak ada berapanya. Rasulullah SAW mula-mula 13 tahun di kota Mekah merupakan kelompok kecil, kelompok yang selalu tertindas. Sahabat-sahabat nggak bisa sholat. Kenapa? Karena setiap kali mereka terlihat sholat di depan Masjidil Haram, depan Ka'bah, mereka disiksa. Mereka disiksa. Begitulah kemudian harusnya. Artinya apa? Artinya bukan satu ukuran menilai sesuatu itu benar atau tidak, dilihat dari jumlahnya. Jumlah yang banyak belum tentu benar, dan jumlah yang sedikit belum tentu salah. Caranya bagaimana menilainya? Apa ukurannya benar salahnya? Ukuran benar salahnya lihat Al-Quran Sunnah. Tentu dengan pemahaman para ulama, baik ulama yang salaf maupun ulama yang khalaf. Ya. Karena ulama itulah yang kemudian mempunyai kompetensi, kapasitas, kemampuan untuk melahirkan hukum-hukum yang didasarkan kepada Al-Quran Sunnah. Bagaimana kita bisa sholat, puasa, berzakat, berhaji, umrah, semua itu kita baca dari karya-karya fikih para ulama. Karena Al-Quran ini ibaratnya satu kitab yang hanya menjelaskan secara global. Tidak ada penjelasan tentang rukun sholat ini, sholat namanya ini subuh, zuhur, asar, maghrib, sekian rakaat, nggak ada. Nah, kalau kita yang nggak paham bahasa Arab, tiba-tiba harus disuruh menarik kesimpulan dari ayat tentang sholat sehingga menjadi rukun yang utuh dan sebagainya, ya nggak bisa. Itu merupakan wilayah para ulama. Selanjutnya Allah mengatakan, Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya menghujam kuat ke dalam tanah dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Nah, jadi ini adalah rahasia. Rahasia kita itu mempunyai kekuatan, mempunyai ketahanan diri, akidah yang kuat, sehingga tidak mudah goyah dan tidak mudah mengikuti ajakan syaitan. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Para ulama tafsir menyebutkan kalimat thayyibah ini adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kalimat la ilaha illallah itu seperti syajarah thayyibah, pohon yang baik. Syajarah thayyibah, pohon yang baik ini apa? Pohon kurma. Lihat bagaimana filosofi dari pohon kurma itu. Jadi Allah membuat kalimat thayyibah itu filosofinya seperti pohon kurma yang sangat thayyibah, yang sangat baik, yang sangat berkualitas, yang sangat bermutu tinggi. Kurma itu tumbuh di mana? Di tanah yang gersang, yang tandus, yang panas luar biasa di sana.
Sekarang panas sekali, mungkin bisa sampai 40 derajat ya. Pokoknya di Arab itu panas, udah kalau musim panas itu panas betul. Ya. Sampai di sana itu saking panasnya, kalau sudah tiba musim panas, itu kita mandi yang keluar bukan air keringat kita yang keluar. Kita jemur nggak usah di luar, cukup dalam kamar 10 menit kering. Saking panasnya. Tapi apakah pohon kurma itu mati dengan enggak? Ya. Bagaimana Allah membuat pohon-pohon itu tumbuh subur ya di tempatnya masing-masing yang telah Allah tentukan. Pohon kurma paling cocok ya di sana. Kalau di Indonesia bisa tumbuh, tapi mungkin tidak seproduktif pohon kurma yang tumbuh di sana, di tanah gersang yang tandus, memang asli habitatnya di sana. Kemudian pohon kurma itu punya akar yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Dia menghujam batu, ya, tanah keras. Kalau kita lihat ke sana, ya, itu batu kiri kanan kita itu batu semua, itu gunungnya keras, luar biasa. Di situ tempat tumbuhnya pohon-pohon kurma. Kemudian buahnya luar biasa ya. Nah, artinya apa? Artinya kalimat thayyibah ini, kalimat la ilaha illallah ini harus menghujam jauh masuk ke dalam hati kehidupan orang beriman, sebagaimana pohon kurma itu akarnya menghujam masuk jauh ke dalam tanah. Kuat, kokoh. Akidah orang Islam itu harus kuat. Tidak boleh goyah, tidak boleh terpengaruh oleh pengaruh apapun di luar sana. Ya, kalau diibaratkan kita mungkin seperti ikan laut. Laut walaupun asin airnya, tapi ikannya tidak lantas asin. Asinnya kapan? Setelah diangkat, dijemur, kasih garam dan sebagainya. Ya, baru dinamakan ikan asin. Tapi tidak nama ikan asin dari laut. Setelah keluar dari laut, baru namanya ikan asin kalau memang diasinkan. Ya. Tapi bagaimana itu ikan itu di laut airnya asin, tetapi ikannya tidak asin. Ya. Kita hidup di zaman yang tidak gampang mempertahankan akidah kita. Ya. Tidak gampang menjadi orang istiqomah, memegang teguh prinsip kita sebagai seorang muslim di zaman sekarang ini. Maka kita harus mengusahakan bagaimana akidah ini menghujam kokoh ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita. Ya. Makanya, ya, kalau orang-orang liberal yang mereka merusak akidah umat Islam dalam dunia akademik, dalam dunia pendidikan, ya, mereka berusaha untuk, ya, mempengaruhi gaya pemikiran para mahasiswa muslim. Ya. Sampai-sampai banyak mahasiswa UIN Universitas Islam Negeri ya, yang kemudian tamat sholatnya, Pak. Padahal mereka adalah mahasiswa. Ya. Terutama jurusan filsafat, jurusan usuluddin ya. Jadi mereka kemudian tidak lagi sholat karena sholatnya sudah tamat. Ya. Bagaimana kaum sufi ya, ketika sudah mencapai makom tertentu dalam ilmu tasawuf, sama tamat sholatnya. Bahkan sebagian ada yang halal maksiat karena sudah makomnya tinggi, Pak. Jadi maksiat menjadi boleh, kemudian sholat menjadi tidak wajib lagi karena sudah tamat, makamnya udah di sana. Wallahu alam, seperti apa mereka punya ajaran seperti itu, dari mana asalnya ya. Jadi inilah kita butuh bagaimana akidah kita kokohkan ya. Wa far'uha fis sama ya, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Artinya di sini amalan orang beriman kalau itu berasal dari akidah yang kokoh, itu pasti tinggi amalnya itu. Ya. Jadi doanya orang beriman itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Amalnya itu diangkat. Setiap hari Senin dan hari Kamis, amalan orang beriman itu dilaporkan kepada Allah. Diperlihatkan, dinaikkan oleh para malaikat, ya. Dan Nabi SAW itu puasa
pada hari Senin dan Kamis karena beliau ingin pada saat amalnya dilaporkan dalam kondisi sedang berpuasa. Jadi ucapan orang beriman dan amalannya orang beriman itu naik tinggi. Doanya nembus ke arsy, menggetarkan arsy. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya siapa ya, lupa ya. Namanya Sa'ad bin Mu'az. Dia bergelar apa? Bergelar ihtaza arsyur rahman. Sebab kematiannya di medan jihad bergetar arsy Allah yang Maha Pengasih. Itu Sa'ad bin Mu'az, Pak. Sa'ad bin Mu'az ini sahabat yang luar biasa. Jadi bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya sahabat. Masing-masing sahabat beliau itu punya keistimewaan sendiri. Punya keistimewaan sendiri. Ada yang amalnya itu luar biasa, ada yang jihadnya luar biasa, ada yang infaknya luar biasa. Jadi mereka tuh punya akhirat luar biasa, mengejar akhiratnya tuh. Mengejar akhiratnya luar biasa. Apakah di zaman itu tidak ada godaan berupa kekuasaan, berupa harta benda? Ada. Di setiap zaman itu ada godaannya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati fil mal. Setiap umat itu ada ujiannya, setiap umat manusia itu. Dan fitnah umatku itu terletak pada harta benda. Jadi umat Nabi Muhammad ini diuji dengan harta. Di zaman Nabi ada harta, ada kekayaan, ada kekuasaan yang dipegang oleh Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain. Tapi mesti umat Islam harus juga memegang kekayaan. Tapi kalau kekayaan itu di tangan orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, pasti bermanfaat dan berguna untuk Islam. Tapi kalau dipegang sama orang yang yang jiwanya rakus, ya, itu rusak alam semesta ini. Ya. Tidak usah jauh-jauh ya. Di Kalimantan Selatan betapa banyak akibat tambang kemudian merusak fasilitas-fasilitas umum. Manusia itu sudah serakah, sudah luar biasa. Tapi bagaimana para sahabat tidak terpengaruh dengan dunia pada saat itu? Ya. Ini loh, Sa'ad bin Mu'az itu ketika dalam perang, ya, dalam perang ini langsung kata Rasulullah, ihtaza arsyur rahman bimauti Sa'ad. Ya, dengan sebab kematian Sa'ad, ya, arsy Allah SWT itu bergetar. Ya, luar biasa. Bagaimana doa itu membuat arsy itu bergetar. Kalau kita mungkin apa yang bergetar ya? Ya, jadi doanya kita ini bisakah menggetarkan arsy Allah, menembus? Karena ada doa apa yang tidak tembus ke langit. Dia naik, begitu udah sampai langit, ditolak, dihempaskan lagi ke orangnya. Ada sholat itu diangkat, tembus. Ada yang sholatnya tidak sampai sejengkal di atas kepalanya. Diibaratkan sholat itu yang ditolak itu, nauzubillah min dzalik, seperti pakaian kemudian dicampakkan kepada orang, digulung, dicampakkan. Ya, itu sholat. Makanya sholat itu ada ancamannya kan bagi pelakunya itu. Wailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Ya, yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Yang suka menunda-nunda waktunya, ya. Udah masuk waktu maghrib, udah masuk waktu asar, belum sholat asar sampai nanti pas maghrib baru sholat. Celaka ini. Selanjutnya Allah mengatakan, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Pohon yang kokoh tadi, kalimat yang kokoh tadi, ya, pohon yang kokoh tadi, kalimat yang diibaratkan seperti pohon yang kokoh, itu memberikan buahnya setiap saat dengan izin Rabb-nya. Ini artinya adalah akidah yang kokoh pasti akan mengeluarkan amalan-amalan yang luar biasa. Ya, amalan-amalan istiqomah. Ketaatan-ketaatan yang luar biasa. Bagaimana dalam sejarah, ya, hijrah pertama itu menuju ke negeri Habasyah, ke Afrika. Hijrah pertama dalam sejarah Islam.
Kenapa mereka hijrah? Nabi suruh mereka, ayo kamu hijrah ke Habasyah. Di situ ada seorang raja Najasyi yang adil. Nasrani rajanya, tapi adil gitu. Nabi perintahkan para sahabat sekitar 18 orang untuk hijrah pertama kali ke sana. Karena di sini mereka nggak bisa menegakkan agama Allah. Mereka diusir, mereka disiksa, mereka dihalang-halangi dan sebagainya. Udah kamu hijrah. Dari Mekah ke Najasyi jauh sekali, berapa ribu mil. Tapi mereka rela berjalan kaki. Kalau bukan karena akidah yang kokoh, ini tidak gampang, tidak bisa dilakukan. Hijrah kedua ke negara Habasyah, diikuti oleh 70 orang lebih sahabat Nabi. Ada 3 perempuan di situ. Hidup ya bersama raja yang adil, beragama Nasrani. Berjalan kaki juga. Hijrah ke Madinah 450 kilo dari Mekah. Juga berjalan kaki berhari-hari. Sebagian berpekan-pekan. Ini karena apa? Akidah yang kokoh, yang kemudian ringan, ya, kakinya melangkah untuk memenuhi panggilan Allah hijrah. Ya. Sama seperti misalkan jiwa manusia yang mencintai harta benda. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang mencintai harta benda yang melimpah. Ya. Jadi ketika diperintahkan untuk berinfak gitu kan, disitulah kemudian diuji jiwa manusia. Terutama orang beriman diuji di situ. Kemudian Allah mengatakan wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin jutussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang terjungkil atau yang terlepas, ya, akarnya di atas tanah yang tidak punya akar yang kuat. Ya. Jadi selanjutnya Allah membuat perumpamaan kalimat yang buruk, akidah yang rusak, akidah kekufuran, akidah kufur, ya, akidah yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti pohon yang buruk. Cari pohon yang buruk, ya, yang akarnya itu tidak kuat, tidak kokoh, sehingga mudah sekali goyah, kemudian terjungkil dari tanah, ya. Ma laha min qarar, tidak punya kekuatan, ya. Jadi akidah-akidah yang kufur, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari hari kiamat, ya, itu seperti pohon yang sangat lemah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, menguatkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi dengan kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang beriman dalam kehidupan dunia ini, kokoh imannya, kuat, tetap tegak gitu ya. Tetap tegak, berdiri atas kebenaran, dan juga dia mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilallah pada saat sakaratul maut, ya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah min dunya dakhala jannah. Barang siapa yang berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah tatkala akan meninggal dunia, maka pasti masuk ke dalam surga. Tentu kalimat la ilaha illallah ini apakah bisa diucapkan dengan ringan pada saat sakaratul maut? Tentu tidak ringan. Berat. Kenapa berat? Karena memang tergantung bagaimana kalimat ini hidup dalam kehidupan manusia. Kalau kalimat hanya sebatas di lisan, itu nggak bisa. Makanya orang-orang Mekah, ya, kenapa orang-orang Mekah itu tidak mau mengikuti dakwah Rasul, tidak menerima kalimat la ilaha illallah, karena mereka tahu konsekuensi. Kalau mereka menerima la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ini dan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah. Nah, kita nggak tahu konsekuensinya, bisa sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya. Tapi bagaimana kalimat ini bisa diamalkan? Bagaimana bentuknya? Ya. Padahal kalimat ini konsekuensinya sangat berat sekali. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
berarti ia tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Berarti ia harus memiliki akidah yang murni, semata-mata akidahnya kepada Allah, keyakinannya, kepercayaannya hanya kepada Allah. Tidak boleh percaya meyakini selain Allah Subhanahu wa taala. Misal yang contoh ringan adalah kesembuhan dari mana? Ya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya akidah bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi kemudian kadang-kadang kita diuji dengan orang yang diberikan oleh Allah satu kelebihan, bisa mengobati banyak orang, banyak pasien. Sehingga kadang-kadang iman kita tidak kokoh di situ. Ya. Itu perkara kecil. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan, sehingga dianggapnya menjadi hal yang biasa dan ringan. Padahal itu berkaitan masalah akidah. Ya. Belum lagi misalkan yang lain-lain yang bisa menjauhkan diri dari musibah. Ya, minta kekuatan, minta itu, minta i dan sebagainya. Ya, itu karena akidah yang rapuh. Ya, mudah goyah sehingga ya mudah terombang-ambing dengan berbagai macam praktek yang menyimpang akidah ya. Orang ikut kelompok ini, kelompok itu ya. Padahal sudah dijelaskan ya oleh Majelis Ulama Indonesia tentang berbagai aliran-aliran yang sempalan, yang menyimpang ya. Ada aliran Syiah, ada aliran Ahmadiyah dan lain sebagainya, ada aliran yang mengakui adanya khalifah saat sekarang ini. Itu ada. Tetapi kita kemudian ya tetap aja diikuti gitu. Nah, kalau orang-orang yang akidahnya kokoh, insyaallah dengan akidah yang kokoh tersebut Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akan meninggal dunia, dan dikubur pun juga akan bisa menjawab man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma kitabuka. Rabbi Allah ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Al-Qur'an ya. Kalau tidak bisa dan tidak gampang ya untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membimbing kita, memberikan taufik kepada kita menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menutup umur dengan husnul khatimah. Amin. Dan semoga kita diberikan kalimat thayyibah la ilaha illallah saat kita menjelang kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Nasr minallah wa fathun qarib. Allahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.